Oke, pertanyaan dari Amelina. Jadi aborsi itu ya berarti tadi menggugurkan seorang janin itu disebut dengan Halo, apa kabar teman-teman semua yang ada yang sedang melihat video ini? Jangan langsung di skip ya, ini agak panjang. Coba perhatikan teman-teman yang ada di video ini. Mereka adalah anak-anak remaja yang sedang belajar tentang kesehatan reproduksi. Hal pertama yang aku pikirkan bukan tentang materinya, tapi yang aku sesalkan adalah kenapa pada saat aku remaja tidak mendapatkan edukasi seperti mereka. Mereka adalah orang-orang yang beruntung di masih remaja dipilih untuk belajar tentang kesehatan reproduksi bersama dengan kakak-kakak hebat yang ada. Bukan cuma materi-materi seperti ini, masih banyak materi yang lain mereka dapatkan. Aku bilang beruntung kalah mereka di masa remaja mereka bisa belajar seperti ini. Coba lihat mereka memberanikan diri untuk mengungkapkan semua pendapat mereka. Dengarlah si Citra ini, udah berani dia maju ke depan. Tapi cobalah di PPA sendiri kan, malas sekalinya dia. Tapi tengoklah, di sini dia lebih semangat. Tapi jujur, aku terharu dan bangga sekali melihat mereka. Dengan belajar seperti ini, mereka memberanikan diri dan tidak takut untuk berpendapat walaupun di depan orang-orang yang belum mereka kenal. Selain mendapat ilmu, mental mereka juga terbangun di sini, gitu loh. Pengetahuan, menambah wawasan pengetahuan, memiliki pengetahuan lebih banyak, lebih baik lagi untuk memperhatikan diri, terlebih kesehatan reproduksi sendiri, menjadi anak yang tahu menjaga kebersihan karena tubuh kita adalah baik Allah. Nah, dari sini kan kita bisa lihat wawasan mereka makin bertambah loh. Nah, di sini mereka dikasih kesempatan untuk berdiskusi bersama, belajar bersama, kelompoknya masing-masing. Ini mereka nggak kenal satu sama lain loh. Ini dari beberapa PPA mereka dicampur dan tahulah kan anak remaja sekarang pasti malu-malu karena pelajarannya tentang reproduksi. Gimana lah? Ya kayak gitulah ya kan. Di sini mereka seharian loh belajar tentang reproduksi. Tapi puji Tuhannya karena kakak-kakak yang ada yang ngajarin mereka itu kreatif gitu kan, nggak ada rasa bosan mereka belajar tentang reproduksi padahal udah seharian mereka di sini. Itulah kembali lagi kan tentang strategi mengajar anak-anak remaja itu tadi yang pernah kemarin ku sampaikan kan. Jadi sebenarnya nggak gampang, kita harus berpikir keras gimana caranya supaya anak-anak remaja itu belajarnya senang gitu loh. Nah, kita tengoklah dulu abang-abang ini lagi menyampaikan presentasi mereka. cairan prostat juga membantu sperma agar tetap sehat. Karena nih, kelenjar prostat di sini. Gitu ya. Jadi setelah dari sini dia naik ke atas gitu. Dan sudah sampailah di sesi terakhir. Dan sesi terakhir ini pun masih mereka tetap berpikir keras. Di sini mereka menggambar pohon yang nantinya mereka akan menuliskan tentang masalah dan akibat dari masalah itu. Mereka harus tahu sendiri apa penyebab masalah itu bisa muncul. Ditulislah di bagian akar-akarnya itu. Lalu setelah mereka selesai, lanjutlah mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka lagi. Lawan jenis yang tidak tahu batasan. 4. Jual diri yang mengakibatkan KPD. 5. Yaitu rasa penasaran melakukan hubungan seksual. Dan 6. Yaitu pemerkosaan. Kemudian akibatnya itu 1. Dia tidak dapat mengikuti kegiatan di sekolah. 2. Rasa penyesalan yang mendalam mengakibatkan rasa stres yang menimbulkan rasa ingin menggugurkan anak. 3. Remaja yang hamil mengalami sakit yang luar biasa karena kehamilannya masih di bawah umur. 4. Mengakibatkan kematian. 5. Dia dijauhi atau dianggap buruk oleh masyarakat. 6. Lelaki yang belum cukup umur akan sulit menjadi kepala keluarga atau bekerja. Karena kayak teman-temannya itu menganggap kalau berhubungan seks dengan pacarnya itu adalah hal yang biasa, hal
atau hal yang wajar gitu. Baru kekurangan ekonomi, karena itu dia diharuskan untuk menjual dirinya. Lalu yang ketiga itu diperkosa, dipaksa, itu kayak diculik baru dipaksa rame-rame gitu. Nah, yang keempat itu budaya buruk atau kawin paksa, misalnya kayak misalnya sudah tamat SMA, dia tidak melanjutkan pendidikan tapi langsung ke nikah aja, atau bisa dibilang nikah muda. Kurangnya edukasi tentang pencegahan kehamilan seperti orang tua yang kurang perhatian terhadap anak-anaknya, yang membiarkan anaknya begitu saja. Dan kedua, pernah tipu atau pernah bohongi, kayak bilang, ayo kak sama om berikut teman, kayak temannya udah rusak, dia pengen rusak lagi gitu. Terpengaruh oleh temannya. Udah ngikutin era, ya udahlah ayo gas, enjoy, udahlah ayo gas, enjoy, udahlah ayo gas, enjoy. Tidak dapat menahan nafsu, misalnya seperti pacaran tapi memaksa, kalau mau sayang sama aku ya udah gaskan aja. Lalu itu kita lanjut ke poin dampak. Nah, dampaknya itu, nah, ini putus sekolah. Karena kan kalau misalnya udah diketahui nikah, nah kita itu harus putus sekolah. Baru dicap jelek, misalnya kayak ya dia udah kena gini kan loh. Nah, status sosial menurun. Nah, jadi dia itu dianggap kalau keluarganya itu keluarga yang udah begitu-begitu, jadi nggak bagus lagi, tidak siap menjadi ibu. Dia itu cuma mau enaknya aja. Pas dia udah punya anak, dia bingung gitu. Dia nggak tahu gimana cara ngurus anak, dia nggak tahu kenapa anaknya nangis, jadi stres gitu. Nikah muda karena pergaulan bebas kan dia masih remaja, jadi dia nikah muda. Masa depan rusak, kayak dia udah punya planning untuk kedepannya, tapi karena dia sudah rusak jadi nggak bisa lagi dicapai. Kelainan janin karena dia terlalu muda, jadi anaknya yang kena. Kekurangan ekonomi, seperti dia mau beli anaknya tapi nggak ada uang karena dia masih muda, nggak bisa cari kerja. Mental rusak karena dia sering dibully, jadi dia rusak mentalnya, kayak apa sih dia ngapain ditemenin, nggak usah gitu. Kalau trauma karena kejadian itu dia jadi apa sih, nggak usah gitu. Itu kan kurang gitu loh. Jadi dia nggak bisa sekolah, terpaksa nggak sekolah gitu. Kalau dibilang dia akan bawa rezeki, kalau dia orang kaya dia bawa rezeki. Tapi kalau dia memang orang miskin, terus dia hasil begitu, ya udah jadi anak jalanan gitu. Persentasenya aja 80%, nggak 100% masa depan kita. Terima kasih. Kegiatan apa di luar sana? Pergaulan bebas dan dampaknya. Dampaknya yang pertama itu ada pernikahan dini, sifatnya hancur. Yang keempat, anaknya dibuang. Yang kelima, kesehatan mental terganggu. Lalu yang keenam, terkena penyakit HIV, AIDS. Lalu yang selanjutnya memadukan keluarga dan dijauhi teman. Tapi kalau dia lemah atau merasa cemas terhadap kritikan yang lain, dia akan mundur dan dia akan kurang percaya diri. Sekian dari presentasi kami kelompok 2. Oke, ada pertanyaan, tanggapan, tambahan untuk kelompok 2. Kejadian kehamilan tidak diinginkan yang penyebabnya itu mudah terpengaruh oleh orang lain. Yang kedua, melakukan hubungan seksual tanpa tahu akibatnya. Yang ketiga, imannya yang tipis, kurang kepercayaannya. Yang keempat, lingkungan sekitarnya berdampak buruk. Yang kelima, kurangnya wawasan orang tua dan kepedulian orang tua.
sehingga anak mudah terpengaruh ya itu contohnya. Yang keenam, hawa nafsu yang tinggi. Dan dampak yang terjadi ialah masa depannya yang mungkin anak suram, depresi, memalukan orang tuanya, mungkin tidak dapat bersekolah lagi karena rasa malu, kemudian turunnya harga diri keluarga dan juga dirinya sendiri, dan memalukan diri sendiri, dan kemudian dibully mentalnya atau dirinya, karena dibully dorongan bunuh diri semakin tinggi di dalam dirinya, yang mungkin akan terjadi juga. Dan yang terakhir adalah wanita tersebut mungkin jadi wanita yang tercela. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oh, udah tepuk tangan dulu, Hafiz, silahkan. Boleh, dari kelompok 4 ada pertanyaan tanggapan. Apa yang dimaksud dengan dibully mental? Mau jawab? Seperti yang kita ketahui, mental itu yang mungkin hati kita atau pemikiran kita ya. Jadi kalau dikata-katain mungkin kita nggak senang hatinya. Pasti kalau dibully itu kayak mengganggu mentalnya. Jadi bisa dibilang hati mental. Mental yang dibully. Ya, mentalnya yang dihancurkan. Itu kan merenang anak-anak. Baru waktu mereka yang menggurui itu berbahaya lah. Maksudnya bahaya. Nah, mungkin Kak Borsi dulu karena sekalian menjawab pertanyaan. Namanya siapa sih? Hah? Melina? Amelina. Oke, pertanyaan dari Amelina. Jadi aborsi itu yang dari tadi menggugurkan seorang janin itu disebut dengan aborsi. Aborsi itu adalah berakhirnya suatu kehamilan oleh akibat-akibat tertentu sebelum mampu untuk hidup di luar kandungan. Jadi itu biasanya tuh dalam waktu 2 minggu.